Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Teh Mimin dari channel Pelosok Sumedang. Nah teman-teman, ini adalah gapura perbatasan antara Kecamatan Buah Dua dengan Kecamatan Gantar di Kabupaten Indramayu. Seperti inilah kondisi gapura perbatasannya ya teman-teman, sangat sederhana banget ini ya. Posisi saya ini berada atau baru masuk ke Desa Ciawitali, yaitu desa yang berada di Kecamatan Buah Dua yang paling ujung berbatasan dengan Desa Sanca di Kecamatan Gantar Indramayu. Jadi di belakang saya ini teman-teman, jalan yang sudah saya lewati adalah Desa Sanca, karena sebelumnya saya melewati Jalan Subang Cikamurang setelah pulang dari Bendungan Sadawarna. Jadi perjalanan ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya teman-teman. Jadi seperti yang saya bilang, ketika masuk ke Kecamatan Surian menuju Bendungan Sadawarna, saya akan pulang menuju Sumedang melewati Kecamatan Buah Dua. Tidak akan balik lagi ke Tanjung Kerta ya teman-teman. Dan ini adalah jalan yang sedang saya tempuh menuju ke Kecamatan Buah Dua. Jarak yang akan saya tempuh dari pertigaan Desa Sanca menuju ke Pasar Buah Dua ya. Nanti kita keluarnya dari jalan Pasar Buah Dua ya teman-teman. Adalah sepanjang 12 km. Dan ini juga sekalian untuk menjawab atau juga memenuhi permintaan dari teman-teman. Saya lihat dari komentar-komentar sebelumnya banyak banget yang meminta atau menanyakan kondisi jalan dari Buah Dua ke Sanca. Nah seperti inilah kondisi jalannya ya teman-teman. Ini jalannya jalan beton ya. Sebagian sudah ada yang rusak ya teman-teman ini ya. Di sepanjang kiri dan kanan adalah hutan jati ya teman-teman. Ini ada juga sebagian kebun ya, ini nggak tahu milik warga atau milik perhutani ini ya. Terakhir mengalami pemeliharaan dan perbaikan jalan ini pada tahun 2020 ya teman-teman. Sehingga jalur ini mudah dilalui dari Buah Dua sampai ke Sanca. Namun kondisinya sekarang sudah mulai rusak lagi teman-teman, karena lumayan dari tahun 2020 sudah 4 tahun. Jadi memang kondisi jalan sudah seharusnya diperbaiki lagi. Dan kabar baiknya, pemerintah Kabupaten Sumedang telah mengalokasikan anggaran sebesar 2 miliar untuk perbaikan jalan Buah Dua Sanca. Perbaikan dilakukan secara bertahap dimulai dari Dusun Burujul, Desa Gendereh, dan akan menuju ke Desa Ciawitali yang berbatasan dengan Sanca, Kabupaten Indramayu. Menurut pantauan saya teman-teman ya, yang di Gendereh itu sudah ya, beberapa bulan yang lalu saya melewati jalur Gendereh. Kebetulan di jalur itu atau tepatnya di Dusun Burujul sedang dilakukan perbaikan. Dan nanti kita akan melewati ya teman-teman. Nanti kita akan melewati Dusun Burujul di Desa Gendereh yang sudah dekat ke Kecamatan Buah Dua. Perbaikan jalan ke Sanca akan dilakukan bertahap ya teman-teman. Akan mengutamakan dulu titik-titik jalan yang rusak berat. Begitu yang dikatakan oleh Bapak Doni Ahmad Munir yang saat itu waktu tahun 2023 masih menjabat sebagai Bupati Sumedang. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di jembatan di atas Sungai Cijurai atau disebut juga Sungai Cikandung. Nah ini sebelumnya waktu masuk ke Kecamatan Surian, saya juga melintas di atas Sungai Cikandung ini atau Sungai Cijurai ini di Desa Wanajaya, Kecamatan Surian. Nah dari Kecamatan Surian teman-teman, Sungai Cijurai ini arus airnya mengalir ke Kecamatan Buah Dua dan melintas di Desa Ciawitali ini. Ini jembatannya panjang ya teman-teman, karena memang sungainya lebar ini ya. Nah kalau musim kemarau teman-teman, ini di bawah jembatan ini spotnya bagus teman-teman. Iya, saya pernah malah ya kesini karena rame kok pada main gitu di bawah jembatan ini pas musim kemarau ya. Malah ada yang pada ngeliwat gitu ya, jadi ikutan deh. Pernah nih di sini, beneran asik banget. Saya pernah ngeliwat di sini. Aliran sungainya kecil gitu ya, banyak batu-batu, bersih banget sungainya. Kalau pas lagi airnya sedikit nih bening banget teman-teman.
Nah, di sini nih di bawah jembatan ini asik banget, banyak ini yang pada main ke sini ya. Orang-orang Indramayu juga banyak karena mereka dekat kan ya, dari Indramayu cuman berapa ini nih, paling juga 2 kilometer ini ya dari Indramayu. Nah, Sungai Cijurai ini atau Sungai Cikandung ini akan bergabung ke Sungai Cipunagara setelah melewati di bawah jalan tol Cipali, yaitu tepatnya di Kabupaten Indramayu. Jadi Sungai Cijurai ini atau Sungai Cikandung ini merupakan anak sungai dari Sungai Cipunagara. Nah, kemudian Sungai Cipunagara ini akan mengalir terus ke arah utara, ke pantai utara atau ke Laut Jawa, melewati kota Indramayu, kemudian masuk lagi ke kota Subang dan bermuara tepatnya di daerah Pamanukan. Nah, jadi aliran Sungai Cipunagara berbeda dengan aliran Sungai Cimanuk ya teman-teman. Meskipun kedua-duanya bermuara ke Laut Jawa, tetapi memiliki aliran yang berbeda. Sungai Cipunagara bermuara di Pamanukan, sedangkan Sungai Cimanuk bermuara di Kecamatan Cantigi, Kabupaten Indramayu. Nah, jadi sampai di sini kita tahu ya teman-teman, daerah aliran sungai antara Cipunagara dan Cimanuk. Tidak perlu lagi berdebat bahwa Sungai Cimanuk dengan Sungai Cipunagara katanya bersatu. Nah, pada kenyataannya tidak ya. Keduanya bermuara di tempat yang berbeda. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan lagi perjalanan. Ini udah terlihat mendung di Sumedang Kota. Jadi saya harus segera melanjutkan perjalanan agar tidak terkena hujan di jalan. Dan alhamdulillah sejauh ini jalannya bagus ya teman-teman, masih layak ya, ini masih asik dilewati, tidak ada hambatan. Mudah-mudahan sampai ke Buah 2 jalannya seperti ini ya teman-teman. Mimpi kali ya, bukan mimpi ya teman-teman, berharap nanti suatu saat ini jalan dari Sanca sampai menuju ke Buah 2 akan bagus, insya Allah. Nah, ini ada di sebelah kanan saya ada kantor desa Ciawitali. Nah, kebetulan ini teman-teman yang kemarin bertanya jalan menuju Palasah nih katanya seperti apa. Nah, teman-teman, jalan menuju Palasah ini adalah sebuah dusun ya, sebuah dusun yang berada di desa Ciawitali ya. Jalannya masih sama seperti dulu ya teman-teman ini. Dari tahun 2020 belum ada perbaikan, tapi masih layak gitu ya untuk di jalur dusun Palasahnya, ini masih layak. Oh iya, kabar baiknya lagi bahwa jalan yang akan segera diperbaiki adalah jalur di Cigarukak Buah 2. Teman-teman tahu kan Cigarukak itu kalau misalkan dari Tanjung Kerta itu desa Awilega ya. Setelah desa Awilega menuju desa Hariang itu adalah disebut jalan atau ruas jalan Cigarukak. Nah, kabarnya tahun ini akan diperbaiki teman-teman. Nah, sewaktu berangkat menuju ke Bendungan Sadawarna, saya melewati Cigarukak yang benar-benar parah banget teman-teman ya rusaknya gitu. Dan itu katanya kabar baiknya tahun ini akan segera diperbaiki. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera ya teman-teman. Nah, Bapak Doni Ahmad Munir meminta kepada masyarakat yang saat itu Bapak Doni masih menjabat sebagai Bupati Sumedang, meminta kepada masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan jalan tersebut nih agar bersabar. Karena selain anggaran Pemkab yang terbatas, di Sumedang juga masih terlalu banyak jalan-jalan yang rusaknya teman-teman. Jadi bertahap sepertinya seperti itu ya. Jadi pada masa kepemimpinan Bupati periode yang sudah lewat, ini bukan tidak membangun ya teman-teman, karena lumayan banyak juga jalan-jalan yang dibangun pada masa pemerintahan Bupati Bapak Doni Ahmad Munir. Ini diantaranya yang saya tahu ya teman-teman, yaitu di Conggeang, yaitu kan dari Pase atau dari Legok sampai ke Conggeang, dari Conggeang sampai ke Buah 2, terus juga dari Ujung Jaya ke Conggeang. Terus juga dari Banas Banten ke Ungkal, ada Hamawang ke Cipelang, terus juga ada Conggeang ke Cigalaga. Ya lumayan banyak juga ya teman-teman. Belum juga di daerah Jati Gede. Di Jati Gede ada dari Cipicung sampai Palasari. Terus ada juga pembangunan jalan
dari Lebak Siu sampai Kadu. Terus juga pembangunan jembatan yang baru itu, yang dulunya jembatan gantung menuju ke Desa Sidamukti juga pada masa pemerintahan Bapak Doni Ahmad Munir. Terus juga dari jalan Cicau Karedok teman-teman, yang asalnya parah banget itu ya, sekarang sudah bagus gitu. Coba teman-teman mana lagi ya? Nah teman-teman sekarang di sini boleh komentar ya. Buat teman-teman yang desanya atau yang wilayahnya sudah mengalami perbaikan jalan pada masa Bupati Doni Ahmad Munir, coba komen. Terus juga buat teman-teman nih yang jalannya belum diperbaiki, coba tolong komen juga ya. Mudah-mudahan bisa jadi referensi buat bupati yang akan datang, siapapun nantinya yang terpilih. Mudah-mudahan bisa mendengar aspirasi kita atau bisa mendengar keinginan warganya. Selain itu ada juga jembatan gantung yang mengalami perbaikan pada masa kepemimpinan Bapak Doni Ahmad Munir. Di antaranya ada jembatan Karedok, jembatan gantung ya, jembatan gantung Karedok yang luar biasa keren banget ya teman-teman. Hingga Desa Karedok sekarang dijadikan desa wisata gara-gara pembangunan jembatan gantungnya yang mantep banget ya. Kemudian juga ada jembatan Panyindangan yang berada di Gunasari. Terus ada juga jembatan gantung yang menghubungkan Desa Wanajaya dengan Desa Karangbungur. Wih, ada sapi dulu teman-teman ya. Sebentar kita break dulu melihat sapi. Oh, sapinya bule teman-teman ini. Perasaan kalau nggak salah sapi bule tuh mahal ya. Betul nggak sih? Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian ada jembatan gantung yang menghubungkan antara Desa Cimanintin dengan Kabupaten Majalengka, yaitu di Tanjakan Kadut. Nah, itu saya belum ke sana ya teman-teman. Mudah-mudahan suatu saat bisa berkunjung ke sana tuh ya. Katanya jembatan gantungnya baru dan bagus katanya. Jadi mudah-mudahan ya kita jadwalkan ya setelah Lebaran kita akan menuju ke sana, ke perbatasan Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Majalengka, tepatnya di Desa Cimanintin, Kecamatan Jatinunggal. Dan masih ada beberapa jembatan gantung yang belum diperbaiki ya teman-teman. Saya titip nih. Saya titip buat bupati yang akan datang, siapapun nanti ya, untuk melanjutkan jembatan gantung yang sudah rusak. Di antaranya ada jembatan gantung di Desa Palasah, Kecamatan Ujung Jaya, itu udah parah banget, mengkhawatirkan. Itu di atas Sungai Cimanuk ya, aliran sungainya besar, jembatannya udah rusak. Kemudian juga ada jembatan gantung di atas Sungai Cipeles, yaitu yang menghubungkan antara Paseh dengan Pamulihan di Kecamatan Situraja tuh. Nah teman-teman, di jalur inilah nih jalan yang rusak, yang benar-benar sangat membutuhkan perbaikan sesegera mungkin ini ya. Nah teman-teman, maaf tadi videonya dijeda karena kondisi hujan ya. Saya tidak bisa menggunakan kamera dalam keadaan hujan, jadi tadi videonya tidak bisa full sampai ke Buah 2. Jadi mohon maaf banget ya teman-teman. Nah ini sekarang saya sudah melanjutkan lagi perjalanan dari Buah 2 menuju Conggeang. Di sini jalannya udah bagus banget ya teman-teman. Ini sudah hot mic-nya hot mic baru. Sekitar bulan apa ini ya, belum lama ini ya, masih baru banget. Jadi asik banget ini jalur ini menuju tempat wisata yang berada di Kecamatan Buah 2 dan Kecamatan Conggeang ya. Ada beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi di wilayah ini, yaitu ada mata air Cigirang di Desa Cilangkap, juga ada pemandian air panas masih di Desa Cilangkap. Kemudian juga ada wisata Ciputrawangi yang berada di Desa Narimbang, itu berupa wisata air dan juga ada curugnya Ciputrawangi. Sebetulnya masih ada beberapa lagi ya teman-teman wisata yang berada di Kecamatan Conggeang dan Kecamatan Buah 2 ini. Di antaranya ada mata air, terus juga ada wisata ziarah, karena di sini juga di Kecamatan Conggeang juga ada makam-makam keramat yang berupa petilasan-petilasan dari orang-orang penting pada masa dahulu kala. Nah teman-teman, sekarang saya sedang menuju ke arah Legok, Kecamatan Paseh. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton video Pelosok Sumedang.
Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak orang yang tahu tentang keindahan kota Sumedang. Dan juga jika ada saran, ada kritik, silahkan tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Yang penting bertujuan baik untuk membangun Sumedang agar lebih baik lagi. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.